Nah, mindset kita selama ini ketika misalkan beda agama dan sebagainya itu kan biasanya riskan dengan konflik keagamaan. Tapi ternyata di Papua tidak seperti itu. Jadi tepatlah kira-kira kalau misalkan memang tema KKN ini adalah moderasi beragama. Dan saya mendukung penuh adanya kegiatan ini karena kenapa? Sekarang itu sudah tidak zaman lagi persaingan. Sekarang itu zamannya kolaborasi. Mantap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami di Bincang-Bincang Seru program kerja LP2M. Kali ini kita bersama dengan anak KKN Delegasi IAIN Parepare yang dari Papua. Jadi kemarin kita telah ngobrol-ngobrol dari KKN Kerjasama Kendari. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dari KKN Papua. Tapi sayangnya nih, kayaknya kurang satu orang ya. Fitria yang nggak ada. Fitria sementara proses untuk menjalankan ibadah umrah. Jadi sekarang berada di rumah sakit untuk melakukan vaksin. Tapi di sini ada delegasi, ada yang paling ganteng. Yang paling ganteng ini perwakilan dari Papua. Karena cuma satu-satunya laki-laki delegasi dari yang Parepare di Papua. Ada Nahar, ada dari Fakultas Faksi Syariah, ada Ringga dari FEBI, Fakultas Ekonomi, dan perwakilan dari Tarbiyah. Jadi perwakilan Fuad yang diwakili oleh Fitria. Nah, saya pertama ke Erni dulu nih, yang perwakilan dari Tarbiyah. Kira-kira Erni, gimana nih pengalamannya selama melakukan KKN di Papua? Karena ini pertama kalinya ya, IAIN Parepare mengutus mahasiswa KKN-nya untuk keluar dari zona Sulawesi, yaitu di Papua, yaitu Nusantara. Jadi mereka ini sebenarnya adalah perdana dalam KKN Nusantara. Kira-kira gimana nih perasaannya? Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Erni L, delegasi dari Fakultas Tarbiyah, khususnya program studi pendidikan agama Islam. Dan saya asli dari Sopeng, kemudian kuliah di Sopeng, kuliah di IAIN Parepare selama 1 tahun lalu yang silam. Ada di benak saya terbesit bahwasanya nantinya kamu akan KKN Nusantara, karena memang itu emang sudah ya, ini udah ada kayak firasat begitu, Pak. Jadi firasat. Pada saat saya keterima di KKN di Papua, alhamdulillah Allah mengijabah doa saya. Tapi kalau dengar kabar katanya Erni memang suka jalan ya? Iya, suka traveling begitu ya? Betul sekali, Bapak. Karena memang basicnya saya itu selalu ingin menjelajah hal baru. Oh, kalau bahasa Bugisnya Pak Joka ya? Iya, Pak Joka. Tapi dalam hal sisi positifnya itu kemarin pengabdian masyarakat di Jawa juga, dan alhamdulillah ini kedua kalinya. Sebelumnya udah pernah mengabdi? Sudah pernah mengabdi di Bromo. Bromo? Iya, Jawa Timur. Itu agenda apa tuh? Pengabdian masyarakat, namun itu di luar dari kampus. Oh gitu, di luar dari kampus ya? Oh, mandiri ya istilahnya? Mandiri istilahnya. Nah terus, selama berada di Papua, kesan pertama ketika Anda mendarat di Papua itu seperti apa? Asik sekali. Pada saat saya mendarat di Papua, Papua ini kan terkenal sebagai daerah yang bagaimana ya, stigma buruk banyak bertebaran di masyarakat. Nah, ini yang menarik nih. Biasanya kan kita dengar di media itu bahwa di Papua itu sering terjadi konflik-konflik dan sebagainya nih. Nah, saya ingin dengarkan cerita dari Erni selama KKN di sana. Apakah apa yang ada di media itu sama dengan yang Anda rasakan di sana, melihat apa yang Anda rasakan di sana gitu? Oke, izin menjawab. Apa istilahnya, banyak di media bertebaran bahwasanya Papua begini-begini, tapi alhasil di luar dari ekspektasi saya. Pada saat mendarat di Papua itu sama sekali tidak ada kayak misal konflik apa, tapi di Papua itu sebenarnya terbagi atas Papua daratan, pesisir, pegunungan. Nah, kemudian saya ditempatkan di daratan, bukan di pegunungan, karena yang
kebanyakan itu konflik itu terjadi di pegunungan, tapi perlu kalian Jaraknya jauh ya dari daratan tuh, pegunungan tuh. iya. Harus naik lewat darat atau harus naik pesawat? Kita kan maksudnya ditempatkan di sekitaran kota ya Pak, bukan terlalu pedalaman. Oh gitu. Kemudian selama saya di Papua itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sampai sekarang masih berbekas. iya, masih berbekas. Masya Allah. Kemudian orang Papua itu aslinya ramah. Ramah sekali Bapak, karena di sana itu bukan meskipun pertama kali saya di Kampung Maribu itu kampungnya kampung apa tuh namanya tempat kakaknya? Kampung Maribu. Kampung Maribu. Itu berada di distrik Santani Barat, Jayapura. Distrik itu semacam kecamatan atau kabupaten? Distrik itu kalau di sana itu namanya distrik. Oh, kita di sini kecamatan. Oke. Nah, di situ Kampung Maribu itu awalnya yang terdengar di masyarakat itu zona merah. Dalam artian udah terjangkit dengan OPM. Oh, begitu. Dan bahkan ketika kita ingin mengibarkan bendera merah putih saja, masyarakat awalnya melarang. Oh, di sana ada satu sekolah. Waktu pertama KKN ingin mengibarkan bendera merah putih, itu ada larangan dari masyarakat. Iya. Dengan alasan? Dengan alasan apa istilahnya itu? Kalau menghindari konflik ya begitu ya. Menghindari konflik begitu. Tapi kita mencoba untuk bagaimana bisa memberanikan diri supaya mengembalikan kembali citra yang ada. Berhasil tuh kibarkan bendera merah putih. Ada satu di sekolah di sana itu tidak pernah melakukan upacara bendera. Bendera sejak 2015. 2015 nggak pernah melakukan upacara bendera. Dan kami melakukan terobosan baru. Pada saat KKN kami di sana itu kita memulai kembali, melatih kembali, membina kembali siswa yang ada di sana, dan alhamdulillah kembali upacara perdana. Semenjak anak KKN masuk ke sana. Iya. Wow, sejak 2015 itu sejak tidak 2015 pernah dikibarkan Bapak. Masya Allah. Itu bagaimana sih cara pendekatannya ke masyarakat sehingga mereka bisa menerima hal-hal yang seperti itu? Ada beberapa pendekatan yang kita lakukan, mulai dari bagaimana kita mengenali masyarakat itu sendiri. Karena sebenarnya tema dari moderasi beragama ini bukan hanya moderasi tentang umat beragama Kristen dengan Islam, tapi bagaimana kita bisa mengelola integrasi, menyatukan sesuatu hal yang baru. Misalkan dari bagaimana kita mengetahui sikap maupun perilaku masyarakat. Nah, di sana kita melakukan kepada pendekatan baik itu masyarakat, kemudian perangkat-perangkat kampung lainnya. Berarti melakukan pendekatan persuasif ke masyarakat ya. Betul, nah, Erni selama KKN di sana, PT KIN selain dari IAIN Parepare, yang satu posko itu apa saja? Ada dari IAKN Ambon, ada dari UIN Tulung Agung, ada dari UIN Surakarta, IAIN Lampung, Metro Lampung, ada dari 3 orang dari IAIN Papua, Fatahul Muluk ya? Iya, Fatahul Muluk. Ada juga dari IAIN Ternate. Dan ada dari apa lagi ya? Kurang lebih 7 PT KIN ya dalam satu posko itu? Dalam satu posko saya berjumlah 14 orang, kemudian dihuni oleh 11 warna alma mater. 11 warna alma mater, wow seru. Seru. Biasanya kan dalam satu posko hanya satu warna alma mater. Ini 11 warna alma mater, berarti kalau turun itu 11 warna juga alma maternya? 11 warna Bapak. Wow, ini menunjukkan keberagaman ya? Keberagaman asli Bapak. Semenjak melakukan KKN di sana, kira-kira program unggulan yang kalian lakukan untuk masyarakat itu apa di sana? Salah satu program unggulan yang dimana berkepanjangan, yaitu perekaman pencatatan sipil kependudukan. Nah, di sana itu Bapak, apa istilahnya, belum terlalu merata. Pencatatan sipilnya ya? Masih. Memang mereka yang nggak mau catat atau bagaimana? Ada sudah beberapa kali dilaksanakan, kemudian warga dipanggil, tidak terrealisasikan. Kemudian kami melakukan pendampingan, kemudian ke Capil, kemudian kita bawa ke Balai Kampung. Alhamdulillah semuanya terekam. Berarti Capil yang turun jemput bola begitu? Iya betul. Semua di terekam. Balai Kampung. Alhamdulillah. Wah, luar biasa nih. Nah, semenjak tiba di sana itu kira-kira respon masyarakatnya seperti apa sih?
Awalnya itu Apakah ada cuek rasa rasa gimana khawatir. ya Bapak? Soalnya orang Papua nih ya, yang memang kultur budayanya yang sangat berbeda Sangat dengan kita, berbeda. apalagi di Sulawesi Selatan. Ya. Awalnya itu Bapak, saya merasa pesimis dan juga bahkan minder sama teman-teman saya. Mereka itu istilahnya ditempatkan di tempat yang masih apa istilahnya ada macam ragam ya, kayak Bugis, Jawa, dan saya Bapak asli orang Papua berarti semua. ada kelompok yang memang sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya Bugis atau misalkan orang-orang Bugis yang merantau di sana. Iya. Tapi kalau di tempatnya Erni itu masih asli Papua. Masih asli, dan Kampung Maribu merupakan kampung pertama kali yang didarati oleh transmigran, para Oh, transmigran, gitu. khususnya di Jayapura. Berarti sekarang sudah bisa bahasa Papua. Kira-kira bahasa Papuanya kamu mau makan itu apa? Atau apa bahasa Apa Papua ya? yang sudah pasti terkontaminasi dengan bahasa Papua yang Kalau ditahu gitu. di sana itu kalau kita apa istilahnya bicara sama teman, kau sudah makan kah? Saya tidak tahu. Oh, Nah, kau sudah makan kah? Kau sudah makan kah? Sadat apa? Sarah tidak apa? saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tera itu tidak. Saya Oh, tidak tera. tahu. Oh, Kemudian sapu, saya punya. Sapu. Orang di sana itu sapu itu kan singkatannya. sa itu saya, itu punya. Saya Oh, punya. sapunya. Orang di sana itu kadang singkat jelas. Oh. Inilah uniknya ketika mereka KKN Nusantara, artinya banyak budaya-budaya mereka saksikan, banyak teman baru ya pastinya. Banyak ya. sekali. Nah, pasti nih setelah melakukan KKN pasti akan ada nantinya yang namanya gimana kalau kita reunian yuk. Pasti ada, Sudah Bapak. terplanning nggak? Pasti ada Bapak. Dan kabar baiknya lagi di sana di posko saya Kampung Maribu itu banyak teman-teman saya yang cinlok. Jadi reuni Oh, cinlok. Aduh. Oh, emang nggak dilarang cinlok ya sama DPL-nya ya? Enggak sih. Oh, enggak. Selama masih bisa profesional Iya, ya. Antara karena- pekerjaan pengabdian dengan pekerjaan hati begitu. Betul sekali. Karena di sana itu awalnya kita nggak saling kenal ya. Kemudian banyak sekali tantangan, rintangan dan hambatan mulai dari kebiasaan maupun kultur teman-teman. Kemudian hal tersebut untuk bagaimana kita bisa menerima teman-teman kita. Oh iya, Mulai dari betul. kebiasaannya, kemudian dikasih lagi tantangan berupa penyakit malaria. Oh iya benar. Jadi Erni ini sempat terkonfirmasi itu kena penyakit malaria. Kalau mungkin bagi orang Papua itu Itu sudah biasa. Cara Sudah biasa biasa. itu lah Tapi bilangnya kita seperti itu. pendatang ya. Ya, kami saja yang dikonfirmasi di kampus ini. Itu kami sampai panik, waduh, mau bagaimana ini, sampai kita telepon kepala pusat pengabdiannya, sampai kita telepon Kata ketua panitia. LP2-nya, tenang Pak, sudah ditangani katanya Iya, di sini, heeh. seperti itu ya. Iya. Memang ada obat khususnya itu ya kalau mereka di Alhamdulillah sana. ada Pak. Di sana itu saya berjumlah 14 orang, kemudian 11 orangnya yang terkena malaria. Terkena malaria. Yang sisanya ini yang tak kena, Sisanya sempat tumbang, demam. sempat tumbang, Iya. cuman tak kena. Alhamdulillah tidak negatif. Oh, jadi mereka di sana penyakit malaria itu udah biasa. Malaria luar biasa. Bahkan Ringga katanya sempat kemarin saya dengar, bukan orang Papua kalau tidak pernah kena sakit ini. Iya. Apa sih namanya? Artinya oleh-olehnya Papua ya itu ya. Oleh-olehnya. Nahar kayaknya tak pernah kena ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus kita bacaan ini. Baca-bacaan. Luar Oke. biasa. Erni, ini kan pertama kalinya LP2M melakukan sebuah terobosan untuk melakukan KKN Nusantara hingga menyatu dengan beberapa PTKIN se-Indonesia. Nah, kira-kira tanggapan tak terkait program ini bagaimana? Apakah nanti ke depannya itu harus ditingkatkan atau seperti apa? Kegiatan ini menurut saya harus dilanjutkan kembali dan saya apresiasi betul-betul kolaborasi yang sangat luar biasa. Berjumlah kalau dijumlahkan semuanya lebih 60-an ya PTKN. PTKIN. PTKN Nusantara, dan saya mendukung penuh adanya kegiatan ini karena kenapa? Sekarang itu sudah tidak zaman lagi persaingan. Sekarang itu zamannya kolaborasi. Mantap. Kolaborasi. Kolaborasi ya, Iya, memasuki kolaborasi. era revolusi 5 society. Iya, betul sekali. Itu adalah kolaborasi bukan lagi persaingan. Wih, Persaingan, mantap nih. kolaborasi. Masuk nih. Nah, sambil ini ya, saya ke Ringga nih.
Ringga. Uish. Ringga ini seru loh. Dia adalah delegasi Yayan Parepare yang dinobatkan untuk penyematan alma mater seketika Indonesia waktu pembekalan. Wih, aplaus dulu dong untuk Ringga. Sampai pemberitaannya tuh sampai banyak yang chat sama saya, oh itu dari Parepare ya, boleh minta nomornya nggak, boleh ini nggak, ada nggak ya hubungi? Ada kemarin Pak. Ini baru penyematan alma mater loh. Nah, Ringga ini di distrik ya atau di mana? Penempatan Iya, kakaknya? distrik AB Pura. Distrik Distrik AB Pura. AB Pura. Di sana sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya Bugis atau apa gitu? Nah, kalau tempat saya sendiri Pak, nah di situ tuh rata-rata memang isinya itu transmigran dari Bone. Bone? Satu kampung Bone. Tau Bone? Jadi, iya Pak, jadi tuh saya di sana, kalau saya di sana. Jadi Mbak bicara betul Bone Ki? Iya, bahasa di rumah sendiri. Jadi kalau misalnya orang bicara Bugis di sana, temanku, Ringga translate dulu. Oh, jadi translator bahasa Bugis. Iya, jadi saya jadi translator di sana. Saya bilang Pak, bayar Bah. Oh, ini gitu. ditranslatekan ke Berarti saya. berarti di sana kalau misalkan apa ya? Kalau kita biasanya kan kalau ada orang masuk seperti itu dipatolo-toloi biasa Iya, Pak. lain yang diucapkan apa tuh translate-nya oh seperti ini. Kan kemarin sempat buat buras Pak untuk ini tuh untuk acara program kerja. Jadi tuh temanku yang dari Jawa, ini apa? Buras. Kok baru lihat? Iya, saya baru lihat. Saya Buras. pernah makan begini. Buras Pak. Terus habis itu makan buat lagi apa itu kue bandang-bandang sama barongko. Mereka dia bilang Siapa yang buat itu? ibu-ibu di situ Pak. Oh iya ya, kan orang Iya, rata-rata orang ibu-ibu Bone di ya. situ. Jadi Terus saya tuh dia bilang, oh barongko itu kue, kukira makanan ini untuk nasi. itu orang Jawa ya. Iya. Itu kan makanan khas Sulawesi ya. Iya Pak. Nah terus kan sore-sore itu ada lagi yang kasih buah kelor. Nah kan orang Daun Jawa kelor? buah kelor. Nah orang Jawa kan tidak pernah lihat. Dia bilang ini apa? Itu buah kelor. Dimakan. Iya dimakan kamu sama masakan. Dia bilang begitu Pak. Saya bilang, lain-lain sekali makan daun kelor, makan buah kelor. Saya tidak pernah makan tuh Pak. itulah hebatnya, itulah sebenarnya seninya kalau dari berbagai budaya. Artinya kita saling melihat begitu. Pernah nggak masak Jawa di posko? Pernah. Itu kan kalau orang Jawa masak tuh Pak pasti dikasih gula, sambalnya dikasih gula. Jadi Nah, sekarang pertanyaannya gimana tuh responnya orang Bugis? jadi saya lain-lain tuh Pak. Kenapa sambal kok kasih gula? Dia bilang, iya kok itu lain-lain, kalau pakai sambal kok kasih jeruk nipis. Emang beda ya kultur. Iya, Pak, jadi- Padahal ini baru masih dalam Indonesia loh. Iya, jadi kalau masak tuh Pak kadang adu argumen dulu baru masak. Oh Udah, begitu. saya masak Jadi hari bukan ini. hanya tentang program kerja pengabdian adu argumen, tapi Di untuk dapur hal juga, masak adu argumen Adu dulu. argumen. Oh mantap nih kayaknya nih poskonya nih. Mari nggak nih? Kira-kira kesannya pertama kali tiba di Papua itu seperti apa? Ini kan kalian diantar tuh kemarin, happy. Nah, pada saat mendarat di Papua tuh kesan pertamanya Ringga tuh seperti apa? Ya Masya Allah sekali. Keren. Pertama kali ya ke Papua? Iya pertama kali. Keren sekali, saya bilang, ya Allah Masya Allah keren. Barusannya? Barusan. Ini Ringga baru pertama kali keluar pengabdian seperti itu? Iya, kalau keluar pengabdian baru Pak, tapi kalau misalnya keluar ini pernah pas SMA kemarin pernah studi banding ke Jogja, Malang sama Surabaya. Tapi ini baru pertama kalinya untuk pengabdian seperti Iya. itu. Nah, kira-kira di poskonya tuh program kerja yang telah Ringga lakukan bersama dengan teman-teman senusantara itu yang dampaknya betul-betul dirasakan oleh masyarakat apa? Nah, kan kemarin kan di sana Pak rata-rata itu pekerja apa buah sirih. Mereka Buah kan sirih. iya. Nah, daunnya itu diterlantarkan tuh Pak. Jadi kita buat bagaimana ini daun bisa bermanfaat, diolah dan bermanfaat serta jadi makanan khas yang ada di situ. Jadi iya, kita buat itu keripik daun sirih dan memang kita buat sampai rasa daun sirihnya tuh hilang Pak. Jadi kita cobakan ke ibu-ibu, terus dia bilang ini daun sirih bukan daun bayam. Bukan Bu, terus kami buat pelatihan untuk ibu-ibu yang ada di sana. Jadi ada produknya nggak dibawa pulang? Saya tidak bawa pulang Pak. Tapi kemarin di expo di sana. Ada di expo. Produknya? Iya, dan itu tuh hampir setengah bulan kita kerja karena awalnya kita buat supaya rasa setengah bulan dikerja. Iya. Berarti separuh dari waktunya kalian melakukan KKN. Per divisi Pak dibagi-bagi. Oh, begitu. Ada yang
kerja ini. Jadi yang sebagian yang tidak kerja itu pergi kerja program kerja yang lain. Jadi supaya program kerja yang kita laksanakan itu cepat Semuanya jalan. jalan dan Berarti ada tanggung jawab masing-masing proker ya? iya masing-masing orang. Nah itu kemarin dikerja awalnya bagaimana cara kita supaya bau daun sirihnya hilang. Nah setelah itu hilang tapi tidak krenyesnya tidak bertahan lama Pak. Jadi itu lagi yang menjadi PR kita untuk bagaimana ini bisa tetap kriuk. Nah, menarik meskipun nih, bertahan Tingkah. sekian hari. Kedepannya, ini kan kalian telah menciptakan semacam produk seperti itu, produk olahan ya. Iya. Nah, kedepannya itu ketika kalian meninggalkan kampung itu, apakah ini dilanjutkan atau tidak? Iya. Sampai gimana itu lanjutannya? Kemarin sempat dibuatkan pelatihan untuk ibu-ibu, dikasih resepnya, diajarkan bagaimana caranya supaya mereka bisa menjadikan itu peluang bisnis dan dijadikan oleh-oleh khas yang ada di kampung situ. Oh begitu. Iya. Dan Lanjut nih sampai sekarang. insya Allah lanjut Pak. Dan kemarin itu sempat ada ibu-ibu yang pulang kampung ke Bone. Bawa. Dia bawa, dia bilang saya mau bawa pulang Oh kampung. kayaknya menarik nih. Bisa nggak dihadirkan di expo nanti di AM Parepare? Nah insya Allah bisa, nanti saya tanya temanku. Ya kirim dari sana Bu. Bisa toh? Iya. Itu perempuannya yang ada di poskonya Ringga itu berapa orang? Perempuan itu 8 orang, laki-laki 7 orang. 7 orang. Oh, kebanyakan perempuan ya? Iya. Oh, pantas kelompok ibu-ibu memasak di sana ya. Iya, dan memang ada ibu-ibu yang 3 sudah punya anak. Sudah punya anak. Iya. Orang dari orang tuan rumah tuh Fatal Muluk. Ya? Iya, dari Fatahul Muluk. Oh, begitu. Ya pantas lah ya kalau menghasilkan olahan-olahan Iya. seperti itu. Mau masak saja masih berdebat begitu. Iya. Tapi Pak uniknya yang kerja ini keripik daun singkong tuh laki-laki, dan kalau bukan dia yang kerja pasti rasanya beda. Oh. Memang ada sentuhan khusus tangannya baru ini. Itu kan kemarin dia sempat sakit toh Pak. Terus dia bilang memang kalau bukan saya yang kerja ini apa-apa. Beda ya Beda rasanya. rasanya. Kayak rasa daun sirihnya tuh mesti ada sedikit tapi tidak terlalu terasa. Kalau dia yang kerja tuh kayak, Hilang sama sekali dong. iya Pak. Berarti kalau orangnya yang itu dari posko itu dari mana tuh? PTKN mana? Yayan Fatahul Muluk. Patahul Muluk. Iya. Berarti kalau misalkan bukan dia lagi yang kelola itu bagaimana tuh Jangan rasanya? saya suruh dia ke sini. Nah, itu dari segi produk. Nah, kalau dari segi keagamaan tuh, apa-apa yang Ringga dan teman-teman lakukan di poskonya dari segi keagamaan? Di sana ada berapa agama tuh di sana yang Di sana mayoritas Islam Pak. mayoritas Islam? Iya, orang Islam semua dan cuma ada masjid. Jadi kemarin bagaimana cara kita untuk keluar supaya moderasi beragama itu ada. Jadi kemarin kita buat sosialisasi di SMK dan di sana kan ada agama Kristen. Jadi Oh, kita di lihat. distriknya Ringga itu memang mayoritas Islam di sana. Iya, yang di tempat saya kan ada Beda ya dengan Erni ya? Beda. beda. Jadi saya Pak kayak di sana itu mayoritas Islam dan memang masjid saja. Gereja jauh sekali. Saya lebih kemarin tertarik dengan fotonya Erni itu yang sampai dia ngantar temannya masuk ke gereja. Ya, bahkan saya pun masuk ke gereja. Masuk ke sampai gereja. selesai orang beribadah. Sampai selesai Ya, orang betul. beribadah. Lihat orang Betul beribadah. sekali. Ikut beribadah? Tidak, hanya monitoring ya di dalam. Oh Dan iya. Itu tuh menarik tuh sebenarnya seperti itu. Erni, jadi pemirsa, Erni itu sempat mengantarkan temannya masuk ke gereja. Gereja GKI. Melihat temannya melakukan ibadah. Ibadah. Begitupun mungkin sebaliknya. Terkadang mungkin Erni yang diantar ke masjid gitu sama temannya. ya, teman Ya. saya yang Kristen pernah ke masjid untuk membersihkan. Membersihkan, Ya, wow, situlah mantap nih. moderasi kayak. Itulah sebenarnya persaudaraan yang sesungguhnya tanpa melihat kultur, agama, budaya dan lain-lain. Nah, Ringga berapa orang tuh? Dari berapa orang dalam satu posko? 15 orang. 15 orang. Oh, lebih banyak Ringga. Iya, ya? Pak. Iya. Oh, gitu. 10 dari Yayan Fatahul Muluk, 1 dari UIN Purwokerto, 1 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 1 dari UIN Riau dan 1 dari UIN Jambi. Ada yang cinta? Nah, tidak ada Pak. Aduh. Harus cinlok. Gak ada yang cinlok katanya, Saking- soalnya menutup hati rapat Tidak rapat Pak, ya. saking terlalu kuat. Begitu kuatnya persaudaraan kalian. kita. Karena memang kuat sekali persaudaraannya. Sempat temanku Masya kemarin Allah. bilang, saya sebenarnya sempat suka sama satu orang, tapi pas Asik. kita di posko tuh kayak kita sudah jadi saudara. Oh, Gitu, mengabaikan, inilah mengorbankan perasaan cintanya hanya untuk sebuah persaudaraan ya. Pak. Memang Pak kita tuh kayak Iya. chemistry-nya dapat sekali. Wih, Masya Allah, Istrinya chemistry-nya dapat sekali. Karena dengar kabar katanya Ringga juga sudah punya ini, meskipun di sana sempat bermasalah ya. Itu nggak usah kita sebutkan lah inisialnya, itu menjaga kode etik jurnalistik. Terima kasih Ringga ya. Nah terakhir nih Nahar nih. Nahar, distrik mana dek? Distrik Maratami.
Muaratami Kota ya? Di kampung Skosa. Skosa, ya, distrik Muaratami, kota Perbatasan. Oh, kalau nggak salah tempat kami dulu melakukan survei, kalau nggak salah, Perbatasan. Muaratami. Nah, berapa laki-laki di sana, berapa perempuan? Kalau laki-laki 7 orang, perempuan 8 orang, Pak. 8 orang. Itu dari berbeda PTKN juga. Paling banyak Fatal Muluk ya? Ya, paling banyak. Nah, karena Nahar ini orangnya agamis ya, bisa dikatakan. Masya Allah. Masya Allah banget ya ininya. Beberapa kegiatannya yang kami monitoring itu melalui sosial medianya dia itu biasanya kegiatan-kegiatan keagamaan. Nahar, kegiatan keagamaan yang sempat dilaksanakan di sana untuk melakukan pengabdian di masyarakat itu seperti apa? Pertama itu tidak lepas dari pengajian tentunya. Ada pengajian dengan masyarakat. Nahar yang memberikan pengajian. Mayoritas Islam di sana berapa? Hampir berbanding sih di sana. Kan Oh, 50-50. kan di sana ada masyarakat pendatang juga. Selain daripada masyarakat asli pun ada masyarakat pendatang dari Jawa, dari Sulawesi, dari Ambon, dan ada juga dari apa namanya itu satu. Jawa, Sulawesi, Ambon, apa tuh? Apa ya? Itulah. Ya, itu. Dan kalau di sana program kerja yang paling berkesan bagi saya itu adalah membangun tentang taman moderasi beragama. Oh iya, yang kemarin sempat viral ya, yang ada semacam tugu, Ya. itu batu di situ, semacam ini, terus rata-rata semua PTKIN yang terlibat di dalamnya itu mencantumkan logonya di situ. Itu apa tuh di situ? Taman ya? Taman moderasi beragama. Kan daerah yang saya tempati sebetulnya daerah yang paling timur, dekat perbatasan Papua RI dengan Papua Nugini. Papua Nugini. Ya, bahkan itu kan Sempat silaturahmi ke Papua Nugini. sampai perbatasan nih Pak. Sampai perbatasan. Ya, karena kita ketahui bahwa kalau perbatasan negara itu bukan sedikit ketat, memang ketat ya pengawasannya ya. Terus? Nah, kan di situ Taman Moderasi Beragama sebetulnya berdekatan dengan masjid. Masjid itu Masjid Al-Aqsa sebetulnya di sana itu paling timur. Namanya Al-Aqsa? Iya, Masjid Al-Aqsa. Paling timur dan juga paling berdekatan dengan Papua Nugini. Artinya paling ujung lah. Makanya ada yang menulis tentang Masjid Al-Aqsa ujung timur, ujung cendrawasih. Keren. Sehingga sangat berpotensi sekali ditempati singgah oleh pejabat-pejabat baik dalam daerah maupun dari setara nasional. Bahkan Bapak Presiden Joko Widodo pernah singgah di situ melaksanakan sholat. Masya Allah. Sehingga kami dari posko tersebut berinisiatif untuk membangun taman moderasi beragama dan alhamdulillah sudah selesai. Berdekatan dengan masjid ya? Iya. Ya kan sering ditempati oleh masyarakat singgah. Ketika ada yang di kendaraan misalnya ada Istirahat rombongan, begitu. bisa di situ istirahat. Kalau kami semacam rest area ya istilahnya kalau di Sulawesi itu. Bisa dikatakan rest area ya begitu. Bisa juga tapi secara komitmen kami membangun itu dikatakan taman moderasi beragama. Artinya yang bisa singgah di situ pun selain daripada yang beragama Islam. Jadi tadi dari sisi keagamaannya melakukan pengajian, terus berarti Nahar di sana sering khutbah Jumat 2 kali. 2 kali. Masya Allah. Keren. Tetapi memang berbanding ya masyarakatnya di sana antara Islam dengan ini non Islam. Sebetulnya kalau di sana yang kami saksikan itu terjadi pembauran, terjadi hubungan yang sangat luar biasa. Termasuk ketika umat Muslim yang memiliki suatu acara baiklah pernikahan dan seterusnya, Itu mereka masyarakat saling bantu. asli yang dari sana, masyarakat asli kan mayoritas Nasrani, itu juga ikut membantu baik itu memasak, cuci piring, dan begitu pun sebaliknya ketika yang Nasrani yang Kalau seperti itu berarti bisa dikatakan kalau presentasi konflik umat beragama di sana kira-kira berapa persen itu? Hampir nggak ada atau gimana? hampir nggak ada, bahkan hal yang sakral dalam agama sekalipun termasuk pembangunan masjid Mereka ikut andil. iya mereka ikut membantu untuk membuat masjid itu baik dari Muslim maupun Nasrani, termasuk ketika pembangunan gereja kemarin setelah saya konfirmasi masyarakat yang di sana mereka saling membantu di dalam pembuatan rumah ibadah. Oh, ini menarik pemirsa karena mindset kita selama ini ketika misalkan beda agama dan sebagainya itu kan biasanya riskan dengan konflik keagamaan. Tapi ternyata di Papua tidak seperti itu. Jadi tepatlah kira-kira kalau misalkan memang tema KKN ini adalah moderasi beragama. Itu dari sisi agama nih. Nah, kira-kira yang dari sisi yang langsung menyentuh ke masyarakat di luar dari sisi keagamaan apa program kerjanya Nahar? Kami pernah mengadakan LDK kemarin.
LDK LDK untuk ke remaja mahasiswa siswa. Oh ya. Sekolah itu kan ada beberapa sekolah yang digabung kemudian melaksanakan LDK yang tentunya materi-materinya tidak lepas dari tema kita yaitu moderasi beragama, dan output dari itu adalah kami membuat sebuah organisasi yaitu organisasi kepemudaan kepada mereka yang tentunya tidak lepas dari moderasi beragama itu dan tentunya akan dibimbing ke depannya. Oh, sepertinya mantap-mantap nih kegiatan-kegiatan yang ada di rumah saya. Lainnya Fitria nggak ada nih. Nggak sempat bincang-bincang dengan kita semua. Jadi pemirsa, sebenarnya itulah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi delegasi AIM Parepare. Perlu kita ketahui bahwa mereka ini sebelum berangkat di sana juga diseleksi. Jadi mereka ke sana, istilahnya kami bukan ecek-ecek lah ya, dan tiba-tiba ke sana, tapi mereka diseleksi ketat. Akhirnya muncullah 4 delegasi di perwakilan AIM Parepare. Insya Allah ke depan KKN Nusantara mungkin akan diadakan di, bukan lagi di Papua ya, mungkin bisa ke Aceh atau bisa jadi kita yang rumah KKN Nusantara. Nah, kalau KKN Nusantara diamanahkan ke AIM Parepare atau ke Sulawesi Selatan, insya Allah mereka-mereka inilah yang nantinya akan menjadi duta-duta KKN Nusantara. Ya, seperti itu. Terima kasih Erni, Ringga, terima kasih Nahar, terima kasih atas waktunya bincang-bincang terkait apa-apa yang mereka lakukan di sana. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang menarik ya, yang mereka bisa ceritakan, tapi karena kita terbatas oleh waktu dan sebagainya. Lainnya itu terima kasih banyak kami ucapkan. Terima kasih disampaikan juga kepada Fitria ya, yang pada hari ini tidak sempat hadir karena sesuatu kendala teknis persiapan untuk berangkat umrah. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mungkin saya tutup. Ada closing statement dari Nahar? Ya. Jadi pesan saya kepada teman-teman semua, khususnya generasi muda, mari sama-sama kita membekali diri kita untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Apalagi yang akan memimpin negara kita, negara Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, kalau bukan dari kita semua. Masya Allah, mantap. Ringga, closing statement ada? Enggak ya, Pak. Oke, cukup. Ringga ini rada-rada Cukup kurang Nahar sih ya, ya. Pak. Cukup Nahar, oke. Erni ada closing statement? Sedikit dari saya, jangan takut untuk berkunjung ke Papua karena Papua merupakan surga kecil yang ada di Nusantara. Sekian. Masya Allah, Papua adalah surga kecil yang diturunkan Tuhan di muka bumi betul ini ya. sekali. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan moderat, inovatif, dan unggul. Salam aki pada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Papua adalah surga kecil yang diturunkan Tuhan. Insya Allah.